Bismillahirrahmanirrahim. Cupak panuah gantang balanjuang sukatan anak di Minangkabau. Jo maaf salam di anjuang uko jo jangko kok talampau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal maut ayyukum ahsanu amala. La syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang memuliakan ongku-ongku, buya-buya, para ustad, imam masjid, suluh bendang dalam negari, suluh nan indak kunjung padam, kapoi tompek batanyu, kapulang tompek babarito, ayihnya jani tapian suci minuman anak di negari, nan runciang indak mencucuk nan tajam indak malukoi. Yang memuliakan ongku-ongku nini mama nan godang basah batuah, nan godang babingka tanah nan basah balingkah awuh batuah alam Minangkabau. Tarui kepada cadik pandai pemuko-pemuko masyarakat kami, kayu gadang di tangga koto nan bahurek bahaka tunggang nan bapucuk sabana bulek. Ureknya tunggang cukam ka bumi, pucuknya bulek cewang ka langit. Nan badahan cupak jo gantang nan barantiang barih jo balabeh. Babungo rimbun di adat babua katonan banah. Yang kami muliakan pula anak-anak muda-muda kami nan capek kaki ringan tangan, capek kaki indak panaruang ringan tangan indak pemacah. Tarui kepada ibu-ibu kami di belakang bundo kanduang, limpapeh rumah nan godang sumarak anjong nan tinggi, cahayo rumah selendang dunia sumarak nagari Kumango dalam kecamatan Sungai Tarap. Umumnya jemaah Masjid Amrullah, semoga kita kasadonyo dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada malam kini ko sesuai jo janji nan bakarang antara kami jo pengurus, judul pengajian kita pada malam kini ko yaitu ma'ambiak mato ayah nan janiah, atau kembali ke mato ayah nan janiah. Karena pembahasan kita adalah agama, bahasa kita adalah bahasa kiasan, bahasa Minang. Mato ayah nan janiah yang dimaksud adalah ajaran Islam. Kembali kita mengambil yaitu ajaran Islam yang janiah. Bukan awak mengatakan Islam di Minangkabau ndak janiah lain, ndak itu loh kecian. Tetapi kita tetap beraja yaitu tentang Al-Quran dan Sunnah. Mato ayah nan janiah itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Sama-sama kita ambil agama kita dari situ. Yaitu di ayat surah Al-Maidah ayat nan ketiga, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman pada nabinya, telah aku sempurnakan untukmu agamamu. Jadi agama maksud adalah agama Islam. Yang la sampurna maksudnya ndak ada nan kurang lain.
Tak ada nang kaditukuk lai, indak ada nang kadikurangi lai. Islam tu lah sampurno. Wa asmamtu alaikum ni'mati. Dan aku telah cukupkan kepadamu nikmatku. Nikmat yang dimaksud adalah nikmat Islam. Sebab Allah menceritakan tentang agama. Jadi nikmat yang dimaksud adalah nikmat Islam. Kalau tidak itu hal lain. Kalau disebut nikmat makan, orang kafir pun dapat nikmat itu pula. Kalau disebut nikmat kekayaan, orang kafir pun ada nang kaya. Bahkan makhluk-makhluk yang lain pun dapat pula makannya. Jadi nikmat yang dimaksud adalah nikmat Islam. Tak sodonya orang mendapat tu. Itu dari sekian banyak penduduk dunia, kitalah orang-orang yang diagih di Allah nikmat itu, iaitu nikmat Islam. Kemudian waraditu lakumul Islam Madinah. Dan aku kata Allah telah redai Islam itu sebagai agamamu. Jadi agama yang diridai oleh Allah hanyalah agama Islam. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridai oleh Allah hanyalah Islam. Satu-satunya, bukan salah satunya. Seluruh para nabi agamanya Islam. Seluruh para nabi. Sama akidahnya, sama tauhidnya. Cuman syariatnya, cara amalannya yang berbeza-beza. Nah, jadi agama nala sempurna itu adalah agama Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang sahih, yaitu Islam yang membawa, kata Nabi, yaitu sebuah rumah. Rumah tu lah tagak, laba hatuk, laba lantai, laba dinding. Cuman ada kurang batu batanya cik. Dan ambolah batu batanan cik itu, kata Nabi. Ambo yang mencukupkannya. Jadi dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama Islam para nabi-nabi yang dahulu itu telah sempurna. Dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la sempurna agama wak. Jadi agama dan sempurna adalah agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan pula agama dan sempurna itu, yaitu kepada para sahabatnya. Para sahabat itulah yang menyaksikan agama dan sempurna itu. Tak ada nan rusak waktu itu dah. Agama itu ya betul-betul sempurna di zaman para sahabat. Sehingganya generasi yang terbaik itu kecil Nabi adalah generasi nan pertama daripada umat Islam itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi itu adalah di zaman ambo, kata Nabi. Itu para sahabat itu yang menyaksikan wahyu itu turun. Kemudian generasi setelah itu yaitu tabi'in. Kemudian generasi setelah itu yaitu at-tabi'ut tabi'in. Itulah 3 generasi yang terbaik dari umat itu. Itulah generasi yang betul-betul mereka itu di atas Islam yang janiah, yang alun takotori dek perbuatan syirik lai. Alun ada pula syariatnya dikotori oleh ajaran-ajaran yang lain lai. Itulah Nabi dan para sahabat telah mengamalkannya. Jadi kalau kita yo ingin dapat pula nombor rahsia itu Islam tu, maka kembali kita balik kepada Islam yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabatnya. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam hadisnya, itu secara takdir kauni umat iko kecek Nabi nanti akan berpecah. Nah, tetapi tidak diinginkan oleh Nabi itu, tapi itu terjadi. Tapi secara takdir syar'i, yaitu Allah melarang awak berpecah. Nah, tetapi berpecahnya umat itu karena umat itu sendiri.
Bukan Allah yang menginginkan perpecahan. Tapi umat itu yang menyeleneh. Maka terjadilah perpecahan. Hingga kata Nabi SAW, istaftariku ummati wa thalathuna wa sab'ina millah. Umat ambo besok kecek Nabi akan terpecah menjadi 73 golongan. Banyak hadis-hadisnya tu Pak. Banyak yang diriwayatkan Abu Daud, ada hadis itu. Yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, ada tu. Kan terpecah umat itu nanti menjadi 73 golongan kata Nabi. Nah, bukan Nabi menginginkan umat kau terpecah, tidak ada tu. Tapi umat itu yang ingin nyoba pecah. Tetapi Nabi tahu karena dia tahu di Allah. Sebab Nabi dia tahu di Allah SWT. Masa-masa yang telah lalu dia tahu di Allah ke Nabi. Masa-masa yang akan datang itu dia tahu di Allah ke Nabi. Allah yang bagi tahu. Lalu kata Nabi, kulluhum finnar. Seluruh mereka itu terjatuh ke neraka. Tidak kekal dah. Sebab Nabi katakan di awal hadisnya, umatku. Ini kan tidak kekal kata itu. Nah, sebab kata Nabi di hadis yang lain, kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umatku nanti akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggan. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah. Ditanyakan dek sahabat, siapa orang nan enggan masuk surga wahai Rasulullah? Apa kata Rasulullah SAW? Man atu'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mentaati ajaran ambo nyo masuk surga, siapa yang tidak mentaati ajaran ambo, inyolah orang nan enggan masuk surga. Nah, itulah makna hadis yang pertama tadi. Kulluhum finnar. Mereka itu masuk neraka, tapi tidak kekal dah. Tergantunglah sejauh mana pelencengannya dari ajaran Nabi. Nah, tergantunglah. Kok sampai masalah Syria yang nyo kerajaan, itu bisa-bisa kekal neraka. Itunya. Kecuali kata Nabi SAW, illa wahidah. Kecuali satu golongan. Kecuali satu golongan. Nah, apa ndak dia tahu di Nabi yang satu golongan itu? Tentu tak gampang awak dibuatnya kalau ndak dia tahu nanti itu di Nabi. Dia tahu di Nabi. Manhum ya Rasulullah. Siapa mereka wahai Rasulullah, kecil sahabat? Yang satu golongan itu siapa orangnya? Apa kata Nabi SAW? Ma'ana alaihi wa ashabi. Apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya di hari ini. Itulah yang selamat. Apa yang diyakini oleh Nabi dan para sahabat. Apa yang diamalkan oleh Nabi dan para sahabat. Itulah yang dikatakan oleh para ulama, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah artinya orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al jamaah artinya yang pemahaman mereka itu seperti jemaahnya para sahabat. Bukan lagi namu, itu ahlus sunnah jamaah, ambon Islam jamaah tu anak pun itu. Tetapi ahlus sunnah artinya orang yang mengikuti sunnah Nabi. Wal jamaah artinya orang yang mengikuti jamaahnya para sahabat Nabi. Yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, siapa itu Ibnu Mas'ud? Itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Ibnu Mas'ud? Al jama'atu ma wafaqal haq walau kunta wahdak. Jemaah itu adalah sianan toga dia kebenaran sekalipun engkau sendiri. Seorang saja toga yang mengikuti pemahaman sahabatnya. Ini dikatakan ahlus sunnah wal jamaah. Ini tetap dikatakan ahlus sunnah wal jamaah. Nah, itunya. Manyu dalilnya awak disuruh di Allah Ta'ala itu mengikuti para sahabat. Itu Allah SWT sebutkan dalam surah At-Taubah. Itu ayat yang ke-100. Apa kata Allah SWT, orang-orang yang akan masuk surga itu was-sabiqunal awwalun. Yaitu orang-orang yang terdahulu dan pertama-tama masuk Islam. Siapa mereka itu? Minal muhajirin wal ansar. Yaitu dari kaum muhajirin dan ansar. Siapa itu kaum muhajirin? Sahabat-sahabat Nabi yang datang dari Makkah. Yang berhijrahnya ke Madinah. Itu namanya kaum muhajirin.
Sahabat-sahabat Nabi sadualanya tu. Kemudian wal ansar, yaitu dan sahabat-sahabat Nabi yang berada di Madinah. Inilah yang menyambut kedatangan sahabat-sahabat datang dari Makkah. Itu namanya kaum Ansar. Yaitu seluruh mereka itu telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tak diridhai dah. Jadi orang nak merendahkan sahabat Nabi, kata para ulama, itu adalah orang-orang munafik. Itulah orang-orang Syiah. Itu orang-orang munafik itu Bapak dan Ibu. Syiah Rafidah itu. Sebab mereka memburuk-burukkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali nandak diburukannya Salman Al-Farisi, Abu Zar Al-Ghifari, itu nandak diburukannya. Yang selainnya dikapiannya tu. Dikapiannya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dek orang Syiah lah. Badai dikapiannya, kalau dikapiannya para sahabat Nabi, tentu hadis-hadis Nabi SAW itu baik dari sahabat kan. Tentu ditolaknya hadis-hadis Nabi jadinya lain. Sebab Abu Hurairah kapi kecilnya. Sementara sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sedangkan kata Nabi, la tasubbu ashabi. Jangan kalian sekali-kali mencela sahabatku. Seandainya kalian berinfak sebesar gunung Uhud, tidak akan bisa menyamai pahala infak mereka sekalipun hanya 1 mud. Nah, sekarang gunung Uhud awak berinfak amih, tidak bisa disaingi dak awak doh, itu walaupun 1 mud infak mereka. Apa keutamaan mereka? Mereka bertemu langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Basuh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Nabi SAW, kemudian wafat di atas Islam. Itu sahabat tu. Itulah definisi sahabat tu. Berserobok jo Nabi, beriman kepada Nabi, dan wafat di atas Islam. Berserobok Bapak, bukan mencoliak. Kalau mencoliak, itu Umi Maktum tak tahu pernah mencoliak Nabi. Nya buta kan? Umi Maktum tak pernah mencoliak Nabi. Nya buta. Kalau mencoliak Nabi lama sahabat, berarti Umi Maktum tak sahabat berarti itu. Tapi Abdullah bin Umi Maktum sahabat Nabi. Tetapi ini berserobok je Nabi walaupun tak mencaliak Nabi. Jadi siapa yang berserobok je Nabi, beriman ke Nabi, wafat di atas Islam, itu sahabat tu. Mereka-mereka itulah kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Mereka telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ba'acar awak nak dapat bulu redha Allah, ada syaratnya di awak, kalau untuk awak. Ittabi itu yaitu ittaba'uhum bi ihsan. Ikuti mereka itu dengan baik. Itu syaratnya baru awak dapat ridha Allah. Ikuti sahabat itu dengan baik. Baik akidahnya, baik cara ibadahnya. Awak ikutinya tu. Baru awak dapat radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha kepada mereka, mereka pun redha kepada Allah SWT. Kalau awak ikuti sahabat-sahabat itu dengan baik, itulah mata ayat Islam nan janiyah yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabatnya, dan itulah mata Islam yang janiyah itu, mata ayat Islam nan janiyah. Kalau ingin dapat mata ayat nan janiyah, kembali awak kepada Islam yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabatnya. Lalu janji Allah kepada para sahabat dan kepada orang-orang yang mengikuti sahabat itu, wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Untuk mereka itu Allah menyediakan surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalam surga itu selama-lamanya. Zalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang besar. Jadi kemenangan yang besar itu apabila kita mengikuti Nabi dan para sahabat, kemudian kita dijanjikan di Allah masuk surga, itulah kemenangan dan gadang untuk kita. Jadi kembali kita kepada Islam nan janiyah. Bapak dan Ibu hamba Allah yang berbahagia. Dan para imam, itu para a'immah, imam madhab yang ampe, yang kecil orang, itu wajib bermadhab. Kecil orang, seperti itu kan. Kita wajib bermadhab.
Tapi imam madhab itu sendiri, apa keceknya? Imam madhab sendiri, apa kecek Imam Syafi'i? Iza sahal hadis, fahuwa mashabi. Kalau kalian dapatkan hadis yang sahih, maka itulah mazhabku. Jadi Imam Nanompek menyuruh awak mengikuti Nabi. Imam Nanompek itu menyuruh awak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kok dapat hadis nan sahih adik kalian, itulah mazhab ambo. Bahkan Imam Malik dahulunya, yaitu berwuduk, ditanya di orang, wahai imam, apa awak berwuduk menyelai-nyelai jari? Oh enggak, kecek Imam Malik, wuduk aja lah. Lalu dibawakan hadis diorang kepada Imam Malik. Wahai imam, ada hadisnya bahwasanya Nabi SAW menyelai-nyelai, yaitu jarinya dalam berwuduk, dalam membasuh tangan tu. Oh iya kecek Imam Malik. Dipanggilnya orang-orang tadi di Imam Malik balik. Orang-orang yang pernah mendonganya tadi mengecian berwuduk tu tak harus diselai jari tu. Wahai saudara-saudara ambo, tadi ambo kecian tak ada selai jari. Ternyata ada hadis Nabi SAW. Yaitu kita diperintahkan menyelai-nyelai jari. Kini ambo rubah mazhab ambo. Akunya pendapat ambo dalam masalah wuduk. Mudah itu imam mazhab Nanompek itu disuruhnya, yaitu murid-muridnya, yaitu untuk mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Islam nan joniah adalah Islam nan diajarkan oleh Nabi kepada para sahabatnya. Itulah Islam nan joniah. Itulah Islam nan joniah. Dan kita disuruh di Allah SWT, yaitu untuk mengikuti apa-apa yang diturunkan oleh Allah SWT. Dan orang-orang jahiliyah ndak namanya mengikuti doh. Aku salahnya orang jahiliyah cik. Ndak namanya mengikuti doh apa-apa yang diturunkan di Allah SWT. Mana dalil? Akunya dalil. Surah Al-Baqarah ayat 170. Apa kata Allah? Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah. Yang diturunkan oleh Allah adalah Al-Quran. Dan pentafsir dari Al-Quran adalah As-Sunnah. Tak mungkin Quran kita amalkan doh Pak, kalau tidak ada hadis. Tak bisa tu. Baca dong ngamalkannya. Dalam Quran perintah solat yang adanya. Wa aqimis solah, dirikan solat. Nah, solat subuh ada enggak dalam Quran? 2 rakaat, enggak ada. Solat zuhur ada enggak dalam Quran? 4 rakaat, enggak ada. Itu dan seterusnya, enggak ada. Di mas roboknya rakaat-rakaat solat tu ya kan? Di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran itu tanpa sunnah enggak bisa diamalkan. Sebab Quran dan sunnah itu adalah sajalan keduanya, tidak bisa dipisahkan. Quran dan sunnah. Sehingga kata Nabi SAW, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihi lan tadillu abada. Kitabullah wa sunnatur rasuli. Tinggalkan kalian 2 pegangan, tidak akan tersosek kalian salamu-lamunya. Doh, seandainya kalian berpegang dengan apa yang aku tinggalkan. Apa itu? Kitabullah, itu Al-Quran, dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak sasek ke waktu tu. Ada orang sosek dek kaji, berarti kaji nak dipertanyaan tu. Lai sesuai ndak dengan Quran dan sunnah kajinya. Ada orang sosek dek kaji dulu. Hajarlah Pak awak gilo-gilo tanggung ya. Dek kaji man. Kita makan kaji. Kita makan kaji apa? Kalau kaji itu Quran dan sunnah, insya-Allah lah dijamin dek Nabi indak akan sosek salamulamonyo do. Lah dijamin dek Nabi. Ndak ada Nabi itu berdutur. Nabi itu jujur, sidik Nabi itu. Nabi yang ngecen tu, ndak akan sosek tu. Jadi kalau Quran dan sunnah dia ajar, ke anak-anak pun boleh dia ajar. Okey, yo kan anak tu dia mulai diajar ndaknya Ada godang sajak ketek tanju anju. Lah gadang tak bau-bau. Lah tua taruba tidur. Apa dan ibu hamba Allah yang berbahagia. Ajar kaji ke anak-anak. Quran dan sunnah. Ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah SWT. Jawaban orang-orang jahiliyah di masa itu. Qalu, mereka menjawab, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Apa kecek mereka?
Tidak kami akan mengikuti. Tetapi kami hanya akan mengikuti apa yang kami dapatkan dari bapak moyang kami. Konon kan kami ikuti. Tidak Quran dan Sunnah tu kan kami ikuti dah kecil jahiliyah dulu. Kami kan mengikuti apa yang kami dapatkan dari bapak moyang kami. Kata. Awalau kana aba'uhum la ya'kiluna syai'a wa la yahtadun. Kata Allah SWT, itu walaupun bapak-bapak mereka itu tidak mengetahui sedikit pun dan tidak juga mendapat petunjuk. Tapi nyokan ikuti juga apa nanyo dapatkan dari bapak-bapak moyang mereka. Maka kata para ulama, yaitu orang-orang yang seperti itu tuh ibaratkan yaitu mencolik burung di waktu sabak-sabak di hari Sanjo. Ya sabak-sabak nama si Pak. Ya sabak-sabak. Nampak burung di sabak-sabak hari Sanjo tu. Beroyak-royak daun kayu dia. Daun bunga rayo misalnya. Itu burung tu. Kecil awak kayaknya. Hendak, itu kambiang kecilnya. Burung teman. Kambiang. Kecil atu ambo kambiang. Tobang burung tu. Kan? Burung kan? Walaupun tobang ambo yakin itu kambiang. Mode itu nak nama berubahnya dah. Sampai mode itu lokek hatinya. Yakinnya masa itu kambiang. Lah tobangnya kambiang juga baru. Kambiang terbang. Bapak dan Ibu hamba Allah yang berbahagia. Jadi awak disuruh adik Nabi awak mengikuti Nabi dan para sahabatnya. Begitu juga imam madhab yang ompe menyuruh awak mengikuti Nabi dan para sahabatnya. Itulah imam yang ompe seperti itu. Imam madhab, Imam Hanafi, Imam Maliki. Kemudian Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Ompe imam madhab, seluruhnya mereka menyuruh awak mengikuti Nabi dan para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum. Bapak dan Ibu hamba Allah yang berbahagia. Lalu kenapa terjadinya perpecahan? Tak namanya orang yaitu kembali kepada Quran dan Sunnah. Tak lain, taklah bukan, yaitu yang pertama, yaitu karena mengikuti nenek moyang. Boleh awak mengikuti nenek moyang, tapi timbang dulu, yaitu pemahaman nenek moyang itu dengan Quran dan Sunnah. Kalau sesuai, kita ikuti. Kalau tidak sesuai, tentu tidak bisa awak ikuti itu. Dan insya Allah, ajaran Islam atau ayat Islam nan janiah kok indah adu bersetentangan seketik pun do dengan adat Minangkabau. Tak ada setantak seketik pun. Yang diajarkan oleh Islam, maka adat menjadikan itu sondi daripada adatnya. Adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah. Syarak mengatur, adat memakai. Sarak melarang, adat meninggalkan. Sarak balinduang, adat bapani. Haduna. Di Islam diajarkan tentang akhlak. Di adat juga dikatakan budi. Di pemerintahan Indonesia dinamakan moral. Nah sama tuhnya. Akhlak kecil agama kita, budi kecil orang awak, moral. Itu kecil bahasa Indonesia. Sama tuhnya. Itulah yang katakan sabantua balain wajah, sabuni balain sabui. Itu seluruhnya telah diajarkan dalam Islam. Cara awak berakhlak batatanggo diajarkan dalam Islam. Apa kata Nabi? Mangkana yu'min billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarih. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Nah, dalam adat pun awak disuruh pula memuliakan tetangga. Bahkan dibuatlah dalam adat yaitu bakaum-kaum. Nah, itulah orang awak dahulunya, setiap daerah-daerah itu bakaum-kaum. Ada kaum Mandailing. Nah, boleh lewat tadi, yaitu di negari Mandailing. Rancaknya negari kali. Kecil kawan awak, you wana rancak negari Tanah Datar. Ya seharusnya you orang Tanah Datar lah orang yang paling bersyukur. Paling bersyukur dengan nikmat Allah SWT. Rancak negarinya. Jadi dahulu ada kaum-kaum, kaum Mandailing, kaum Melayu, kaum Piliang. Nah, itu untuk mengajarkan awak memuliakan tetangga. Jaga persatuan awak. Yaitu dengan kaum awak, dengan tetangga-tetangga awak. Kemudian Islam juga mengajarkan kepada awak untuk memuliakan tamu.
Man kana yu'min billahi wal yaumil akhir falyukrim doifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Nah, kan iwana samporono ajaran Islam kok. Dan di dalam adat Minangkabau, orang Minangkabau pun menyuruh memuliakan tamu. Nah, bahkan kalau sakit hati tamu di awak, sumbang awak namanya dalam adat, sumbang dua balik dalam adat. Ada namanya sumbang kecek. Ada namanya sumbang caliak. Ada namanya sumbang tanyo. Sumbang caliak tu. Tamu sedang duduk, awak celik-celik jam. Sumbang namanya. Sumbang kau perangai yang tercela dalam adat. Tu. Ada sumbang tanyo. Tamu sedang makan, awak bertanyo ragu bari. Tak boleh tu. Orang bari bahasa ini ya. Nyak tamu sedang makan. Tak singgung tak hati tetangga awak? Hati tamu awak bu? Iyo. Islam pun melarang itu. Melarang menyakiti tamu. Baik dengan sikap awak, dengan perkataan awak. Atau sumbang kurena. Itu seluruhnya lah diajarkan di dalam adat Minangkabau. Tak ada seketik pun adat koro yang bertentangan dengan matu ayah dan jania. Dengan ajaran Islam yang jania. Sesuai dengan ajaran Islam yang jania. Itulah mangkonya tokoh-tokoh padri dahulunya, Haji Miskin dari luar Agam, Haji Sumania dari luar Tanah Data, Haji Piobang dari luar 50 koto Payakumbuh, dari Makkah ala Sapakai pulang ke Minangkabau, ingin memberasiahkan Minangkabau, mengembalikan umat Minangkabau yaitu kepada matu ayah dan janiah. Sebab waktu itu orang Minangkabau lah banyak nan madu ayam. Banyak madu ayam tak sesuai dengan ajaran adat itu sendiri. Ajaran adat tak membulian tu madu ayam tu. Tak boleh doh. Bahkan sakit dia awak, pici awak, pici lah orang, sakit awak, sakit lah orang tu. Ayam tu mah dia tu lo tu. Sakit awak bercakap, ayam tu sakit lah bercakap tu. Tak boleh dalam adat madu ayam tu doh. Baitulah maisok madat. Lah musim masuk itu. Itu di tahun 8 balian tu 1800 itu. Itulah mangkonyo 3 orang haji ko ingin membalikkan balik masyarakat Minang kepada ajaran adat yang sesungguhnya. Yaitu adat basandi sarak basandi kitabullah yang telah dibuat sumpah satya oleh Raja nan ketiga Minangkabau, Sultan Bakilan Alam. Itu maju dahulu Minangkabau ko adatnya basandi sarak basandi kitabullah. Itu di tahun 1403 tu. Tapi setelah meninggalnya Sultan Bakilan Alam, akhirnya lah rusak balik ajaran masyarakat Minang ko. Ndak lai togak di ajaran adat lai. Lah melenceng dari ajaran adatnya. Maka inginlah tokoh-tokoh padri ko mengembalikan masyarakat Minang kepada ajaran adat yang sesungguhnya. Adat basandi sarak basandi kitabullah. Tapi lama berdakwah di Minangkabau dari tahun 1803 sampai 1821. Tetapi orang-orang nan suku menyabuang ayam ko menantang hatinya ko. Ndak namanya dikembalikan kepada ajaran adat yang basandi sarak basandi kitabullah. Ni totok je menyabuang ayam hobinya. Bahkan kecenya ko indak takuilah piti kahabi, indak nak duna selomak dunia sabuang. Kalau indak takui nyawa kata bang, indak ada serancak dunia parang. Itu kecilnya. Akhirnya malah tui parang padri. Aduh sekandang Minangkabau ketika itu. Toko-toko padri ndak ingin berparang kodoh. Ndak boleh doh awak berparang tu. Kecil Allah waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Surah Ali Imran ayat 103. Berpegang teguhlah kalian dengan agama Allah. Jangan kalian berserak-serak, jangan kalian berpecah belah. Tetapi pecah belah juga nanti jadi. Parang awak sesama awak, akhirnya rusak awak Minangkabau oleh sesama agama awak parang. Itu nama masalah ketika itu. Sampai tahun 1832 parang padri. Akhirnya waktu itu dek tasasa orang nan suka menyabuang ayam ko pak, akhirnya mengadu ke Balando.
100 orang nenek mamak ketika itu mengundang Belanda masuk ke tanah Minang untuk mengalahkan kaum Padri. Dinasihati waktu itu dia Datuk Sati Alahan Panjang, wahai nenek mamak, mengawak mengadu ke Belanda. Bukankah orang-orang Padri kau, ulama-ulama kau menyuruh kita untuk solat, melarang kita menyabuang ayam, melarang kita maisuk madat. Kan itunya, masalahnya tu. Kenapa tak berhenti awak? Mengawak mengadu ke Belanda, kawak parangi Imam Bonjol, itu anak kemanakan awak juo. Kawak parangi Haji Sumania, itu anak kemanakan awak juo. Kawak parangi Haji Miskin, anak kemanakan awak juo. Mengawak mengadu ke Belanda. Awak nan cadik-cadik bulu ayam, cancang ayah indak memutui, kok kusui bulu di badan, paruh sajalah penyelesaian. Nan lawi indak panuh de ikan, nan gunung indak panuh de kabui, darah nan naik turun, berfikirlah balik ke Malangkah. Tapi tidak berdangan, kecik Datuk Sati ketika itu mengadu juo ke Belanda. Belanda berjanji, kok lah kalah kaum Padri ko besok, kami pulang lagi. Kami tinggal Minangkabau ko lagi. Ternyata lah kalah kaum Padri, Belanda mungkin jo janji. Tampuk tangkai pagaruyung diganggamnya. Dahulu nenek mamak nan berkuasa, semenjak Belanda masuk, angku larih nan berkuasa, angku damang nan berkuasa, Raigen nan berkuasa. Masa itu Regen itu bawaan-bawaan Belanda sadonya tu. Memang orang awak nyambil, tetapi Belanda nama gaji. Sampai minum kopi awak tak bisa lah. Tak bisa lah. Dia minum kopi pun, kopi awak diangkuinya ke Belanda. Dan boleh awak daunnya ambil dek kalian. Daunnya saja sangai-sangai. Minum itu enak itu. Akhirnya kalah awak. Kalah Padri. Akhirnya Belanda menguasai. Nenek mamak tak berkuasa lagi. Yaitu paruah ulama lah patahkan, yaitu negari awak bak ibarat ancur dek galodo bak padi api di mamah kabau, ancur adat, ancur agama, rusaklah negari Minangkabau. Sampai tahun 1942 awak dijajah Belanda tu. Akhirnya masuk Jepang. Akhirnya Belanda ku kalah di Jepang. Sebab Jepang ku padangnya panjang. Padang Jepang lah namanya. Nah, awak keris nak tuan awak. Tua negaranya. Tapi Belanda tak takut di keris awak tu. Akhirnya kalah di Jepang Belanda. Belanda angkat kaki. Jepang lo menguasai awak sekolai. Belanda lah lari tinggal durian saja lagi. Durian Belanda. Masuk lo Jepang. Akhirnya Hiroshima Nagasaki. Itu tanggal 8 Agustus tahun 1945 Hiroshima Nagasaki dibom di Amerika. Akhirnya Jepang balik ke kampungnya, pergi mencari negarinya kena bom. Akhirnya waktu itu tinggal terompa Jepang lagi. Awak lah kacau. Awak lah kacau. Akhirnya awak menyatakan merdeka. Minangkabau bergabung dengan NKRI. Waktu itu diproklamirkan Soekarno-Hatta Indonesia merdeka. Baru sebulan 2 hari umur kemerdekaan awak, yaitu tanggal 19 September tahun 1945 masuk Belanda ko balik di Tanjung Priok. Masuknya balik, agresi yang kedua namanya. Diparanginya awak balik. Parang luar dia balik ketika itu. Akhirnya Soekarno ditangkap, dibuang itu ke Belitung. Bung Hatta ditangkap, dibuang ke Digul, Papua Barat. Akhirnya awak dikuasai balik di Belanda. Akhirnya negara diambil alih, yaitu oleh putra Minangkabau. Ibunya adalah orang luar Tanah Data, sedangkan ayah beliau adalah orang Banten. Siapa itu? Safruddin Perwira Negara. Itu ibu beliau orang Minangkabau tu. Orang Tanah Data mana tu? Orang Pagaruyung. Tapi ayah beliau orang Banten. Yang ambil alihlah negara ko dengan dibentuknya PDRI, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Baru tahun 1909 barulah diakui kemerdekaan awak ko de dunia internasional. Barulah Belanda balik ke negarinya. Barulah Indonesia diserahkan oleh Safruddin Perwira Negara kepada Soekarno-Hatta. Barulah terbentuk NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kini negari ko aman. Lah aman negari ko. Kembalilah kita balik kepada Quran dan Sunnah, kepada Islam, kepada adat Minangkabau.
yang betul-betul adat itu bersandikan kepada agama Islam. Nah, kembali kita balik Bapak dan Ibu hamba Allah yang berbahagia ke matu ayah nan jania, yaitu ajaran Islam. Itulah sandi daripada adat Minangkabau. Masuk kata Ustaz? Alun. Bapak dan Ibu hamba Allah yang berbahagia. Nah, itulah di dalam masalah akhlak awak diajarkan oleh Nabi awak sallallahu alaihi wasallam, yaitu untuk berbaikan dengan tetangga, berbaikan dengan tamu, muliakan tamu. Bahkan diajarkan dalam Islam awak, yaitu untuk bertutur kata yang baik. Apa kata Nabi SAW? Man kana yu'min billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang benar. Kalau tak bisa berkata benar, aw liyasmut, lebih baik diam saja. Dalam adat Minangkabau pun diajarkan awak mului mani kucing dan murah. Baso baik budi ketujuh. Kan sesuai itu. Baso baik budi ketujuh, mului mani kucing dan murah. Itu mului mani. Itu retorika kata-kata itu dan elok. Bila pulang ke ibu-ibu ke dusun anaknya nambari pulang dari Jakarta. Bila pulang itu tidak ada muli mani. Kan beda tu. Kata-katanya sama tapi lafaznya berbeda. Bila pulang kan beda betul. Jadi yang pertama ucapkan namanya mului mani namanya itu. Mana kau cindan murah? Lai sira je roman kak ye kak. Mudo je kak baru. Itu namanya kucindan murah. Sonang hati kakak di rantau kakaknya ya kak. Akan sonang lah hati orang menengah tu. Indah lo don. Umur lah 60 lah. Lah 50-an umur kakak. Dah lah 60 kini ke dia. Itu namanya kucindan murah. Umur 60 lah. Lah 70 umur kakak. Itu ndak ada kucindan murah nomor. Ngelah obok kak lah tua nak kak obok kak lah jak sangka orang nampak den. Payah nak kak di rantau ayah. Le sonang hati orang tu. Ndak sonang hati orang tu pak. Tanya. Jadi diajarkan dalam Islam berkatalah yang baik. Kalau tidak bisa berkata baik, lebih baik diam. Dalam Minang disebutkan mului mani kucing dan murah. Itulah Ustaz azan dulu nak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu Asyhadu anna Muhammadan
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Didulang sadulang lai pandulang ambeh di bangku, diulang saulang lai panjapuik nan tinggal cako. Itu kita diwajibkan oleh Allah SWT, yaitu mengamalkan ajaran Islam. Bagaimana Allah SWT telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-208. Ya ayyuhallazina amanu dakhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam itu dengan keseluruhannya. Islam yang dimaksud adalah Islam yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabatnya. Masuklah ke dalam Islam itu dengan keseluruhannya. Baik akidahnya, baik ibadahnya, baik akhlaknya, muamalahnya. Masuklah kita. Kemudian wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sebab syaitan tak suka dah ketika kita mengikuti Islam yang diajarkan oleh Nabi kepada sahabat. Islam tak suka dah. Jadi bawa-bawanya kita dek syaitan itu kepada ajaran-ajaran yang melenceng dari ajaran Islam itu sendiri. Itu kepada kesyirikan. Dibawa-bawanya awak setan itu. Sebab setan itu tahu kalau togak awak di atas Islam yang diajarkan Nabi kepada para sahabatnya, awak akan selamat di dunia, selamat ke akhirat. Setan tak ingin tu dah. Setan ingin awak kau tak licik ke neraka. Ingatnya kata Allah, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Nah, itunya. Masuk awak ke dalam Islam itu. Baik akhlaknya, akidahnya. Dan seluruh ajaran-ajaran Islam itu lah dijadikan di masyarakat Minang sebagai sandi daripada adat Minangkabau itu sendiri. Itu seperti akidahnya. Nabi mengajarkan kepada sahabatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Apa kata Nabi? Ya gulam, ihfadillaha yahfazka. Engkau jagalah Allah, Allah pasti menjaga engkau. Maknanya jagalah Allah, jagalah perintah-perintah Allah. Perintah-perintah Allah SWT jagalah. Solatlah awak, janganlah lalaikan solat. Jago itu. Kadang-kadang suami lai solat, nan bini indak sembayang. Kadang bini lai solat, nan laki indak solat dah. Sementara laki ko pemimpin awak apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki ko pemimpin bagi perempuan yang akan membimbing bininya jalan ke surga. Itu kata Nabi. Maka engkau sudah bersuami. Kecil wanita itu sudah ya Rasulullah. Kaifa anti bizaujuki? Bagaimana akhlakmu kepada suamimu? Fanzuri, perhatikanlah. Fa innahu jannatuki wan naruki. Karena suamimu itu surgamu atau nerakamu. Inyo nak membimbing jalan awak ke surga. Kini inyo ndak sembayang. Sementara inyo titian awak. Kan tak titian lapu awak nama tu. Tak titian lapu awak. Laki ndak sembayang. Apa agak ada? Tersiksa awak jadi idenya. Berdoalah awak. Bagi ibu-ibu, mudah-mudahan ibu-ibu kita risiko, insya-Allah laki-laki beliau, suami-suami mereka lai solat insya-Allah. Wah, kamu soji sado juga. Kau ahli kata. Kan sama banyak. Apa-apa ibu-ibu banyaklah. Jadi memang laki-laki risiko alhamdulillah lai solat.
Jago itu. Allah kan jago awak. Apa kata Allah SWT dalam surah At-Talaq ayat yang kedua? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah keluarkan dia dari segala persoalan hidupnya dan Allah beri dia rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Seandainya penduduk Nagori kata Allah dalam surah Al-A'raf ayat 96 beriman dan bertakwa, maka Allah curahkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Kata Allah, walau anna ahlal qura, seandainya penduduk sebuah nagari amanu wattaqau, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah. Apa janji Allah? La fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Allah bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Turunlah hujan dari langit, yang hujan itu mencukupkan untuk menyuburkan tanam-tanaman. Ndak hujan mambuk kolodo doh, Pak. Hujannya tapi kolodo nan datang itu ndak semua tu. Ndak mambuk berkah tu dah. Tapi hujan yang menyuburkan tanam-tanaman. Alhamdulillah. Pani sejadi bana batangko. Alhamdulillah kini-kini ko lah mulai turun hujan. Mudah-mudahan hujan membawa berkah kepada masyarakat Minangkabau. Kalau sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, Allah bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Keberkahan dari langit dan dari bumi, suburlah tanam-tanaman. Padi, masak, jagung, mau pieh, petaronak, berkembang biak. Yaitu mantimun, mangarang bungo, toruang juntai-juntayan, bumi sanang alam sentoso. Barokah negari ko. Tetapi kalau ndak doh, walakin kazabu. Kan tetapi banyak mereka dustakan ayat-ayat kami. Fa akhadnahum bima kanu yaksimun, maka kami azab negari itu karena dosa-dosa mereka. Konya pada ibu. Kemudian kecik Nabi kepada Ibnu Abbas, ihfazillaha tajdahu tujahak. Jagalah Allah, Allah kan kau dapatkan di hadapanmu. Artinya Allah bimbing awak dalam kehidupan awak kau. Ndak sasik awak di dunia kau doh sampai ke akhirat. Artinya, iza sa'alta fas'alillah. Ketika engkau mintalah kepada Allah. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Ketika engkau mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk dalam adat Minang disebutkan, kita sandakan kanan godang, kita gantuang kanan tinggi. Kayak sesuai juga adat Minang dah. Jadi orang Minang dari sesuk lah meyakini Allah tu tinggi. Kita gantuang kanan tinggi kecilnya. Kita sandan kanan godang. Siapa godang itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kena lain juga awak menyanda. Jangan awak bau sirik-sirik juga. Kinilah mulai lo di Minangkabau kau, takut di luar 50 entahlah. Lah dulu kubur baru bagi Rahman. Itu kubur Kurnia Sari bagi Rahman ni kawan ul. Bau toto datang ke Ken. Adik kecilnya kuburan tu harum. Bagi Rahman kubur tu bulu. La ilaha illallah. Asal-asal taleo bayu. Aku pengaruh apa ko media sosial ko ada eloknya banyak lo buruknya. Ni mau orang tahu ko ni aku dia sari kalau dari TikTok nah. Ni mau tahu kalau ndak di YouTube, di Facebook tu bagi ramai gini tu. Kecing kubu harum. Mungkin diserak-serak minyak parfum di orang-orang situ. Kawan situ kan banyak juga kat. Nanti seram parfum enggak ke situ tiba-tiba tamu tu seram parfum. Ayo harum man. Sedangkan kuburan Nabi Muhammad SAW saja lain harum. Manusia terbaik, makhluk terbaik di dunia kok. Ndak harum kuburnya. Aku kuburnya Kurnia Sari harum loh. Kan indah tu dah. Kajilah meleset tu. Jangan dikeramat-keramat ju kubur kok. Kata Nabi, la turihal illa min thalathatul masajid. Ndak ada perjalanan dalam rangka ibadah doh kecuali hanya ketiga masjid. Tu yang nak kena tiga-tiga tu. Yo tu. Masjidil Haram, tu pelah ziarah ke situ. Apa namanya? Umroh awak. Wa Masjidil Aqsa di Palestina. Boleh tu dalam rangka ibadah tu. Kemudian wal Masjidil Hadza dan masjidku ini yaitu Masjid Nabawi. Tiga tu nyo perjalanan dalam rangka ibadah. Ndak ada perjalanan dalam rangka ibadah ke kubur-kubur, ndak ada tu. Ndak ada ke kubur-kubur. Ndak ada satu pun di dunia kubur nan dikeramatkan dah. Kubur Burhanuddin di Ulaan, bagi ramaan di orang tu.
Ku duit Burhanuddin itu disipan orang-orang gua mah. Buya gadang itu Burhanuddin tu dulu tu. Buya gadang tu. Bonginya tu, nyirik-nyirik mampu-mampu Syria, Allah jinyo bonginya tu. Tapi nya dia lawan meninggal, alai. Aku buat bakir-bakir ramai juga. Jangan lah. Yuk ke Allah sahaja kita meminta. Sandarkan kanan godang, gantungkan kanan tinggi, kepada Allah kita meminta. Amalkan Islam sesuai dengan Islam yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabatnya. Itulah mungkin Bapak dan Ibu. Banyak siriah di balai, segitulah saja dalam Cirano. Banyak orang nan pandai, segitulah saja dari Ambo. Kalau lawah di Pulau Rimbang, anak rusuh mati tadabia. Jika gawah indak tatimbang, jika dosa ampunan labia. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.